Sejak abad ke-5, Indonesia sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perniagaan dan pelayaran maritim dimulai dari Cina, menuju India, melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka. Setelah sampai India, rute pelayaran kemudian berlanjut ke Teluk Persia. Dari Teluk Persia, komoditas perdagangan dibawa ke Laut Tengah, melalui Laut Merah dan Mesir. Sehingga dapat disimpulkan, wilayah laut Indonesia menghubungkan jalur perdagangan antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Indonesia melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Islam di Indonesia masuk dan berkembang melalui perdagangan dan mengikuti jalur-jalur pelayaran. Interaksi budaya antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan masyarakat Indonesia menyebabkan meluasnya pengaruh agama Islam di Indonesia. Para ahli masih bersilang pendapat mengenai proses masuknya Islam Nusantara. Perbedaan pendapat ini mengerucut pada dua hal: waktu dan tempat asal persebaran. Pendapat pertama datang dari sarjana-sarjana Barat. Mereka berpendapat Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan asumsi bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan antara timur dan barat. Tak heran, Gujarat sering dikunjungi oleh pedagang Arab, yang kemudian membentuk pemukiman-pemukiman Muslim sejak awal abad ke-7 Masehi. Aktivitas mereka juga beriringan dengan penyebaran Islam, sehingga Gujarat hingga daerah sepanjang pantai Malabar dikenal sebagai kawasan kantong Muslim pertama di India. Banyak pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam kemudian berdagang ke dunia timur hingga ke Kepulauan Indonesia. Pendapat ini dikemukakan oleh G. Pitchnapple yang kemudian didukung oleh Snodgrass dan J.P. Muketa. Bukti yang mereka sodorkan untuk memperkuat asumsi tersebut adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan pertama Samudra Pasai yang wafat pada 1297 Masehi. Nisan pada makam ini memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh Gujarat di wilayah Kesultanan Islam pertama Nusantara. Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Teori Persia pertama kali dicetuskan oleh Profesor Hussein Jayadiningrat. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Pendapat ketiga berasal dari Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Hamka menyatakan bahwa Islam telah memasuki Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh bangsa Arab dengan motif utamanya adalah syiar Islam. Pendapatnya didasarkan pada naskah kuno Cina. Dalam naskah tersebut dinyatakan bahwa terdapat pemukiman penduduk Muslim di Barus yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Bukti arkeologisnya adalah keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai Barus pada abad ke-7 Masehi. Leluhur kita, nenek moyang kita sebetulnya telah ratusan tahun yang lalu berhubungan erat dengan saudagar-saudagar, dengan pedagang dagang dari Timur Tengah. Kita tahu semuanya bahwa Barus merupakan tempat pertama kalinya Islam mulai disebarluaskan di bumi Nusantara. Berita Cina dari dinasti Tang juga menyatakan bahwa adanya orang-orang Tasih
yaitu pedagang Arab yang datang ke wilayah Sumatera pada masa Sriwijaya. Para pedagang Arab itu menyebut kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak atau Sribuza. Hamka juga memperkuat pendapatnya dengan praktek ibadah dan fikih yang dianut oleh mayoritas agama Islam di Indonesia. Sebagian besar umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i, sedangkan penganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Mekah. Menurut Hamka, bila agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat, tentu banyak Muslim di Indonesia bermadzhab Hanafi seperti di India. Pendapat Hamka yang datang belakangan menjadi antitesis dari pendapat para orientalis barat seperti halnya Snok Hogronje. Hamka menjelaskan bahwa motif utama proses Islamisasi Nusantara adalah syiar Islam yang dibawa oleh para juru dakwah. Sementara para sarjana barat melihat motif ekonomi dan perdagangan yang lebih kuat dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Pada 762 Masehi, Baghdad ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dampaknya, pelayaran dan perdagangan di Teluk Persia menjadi lebih ramai. Pedagang Arab yang selama ini hanya berlayar sampai India sejak abad ke-8 mulai masuk ke kepulauan Indonesia dalam rangka perjalanan ke Cina. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Nusantara dengan Arab meningkat menjadi hubungan langsung. Sumatera menjadi daerah pertama yang menerima Islam karena letaknya yang dekat dengan Selat Malaka. Keberadaan masyarakat Muslim di Sumatera ini telah diperkuat oleh catatan perjalanan Marco Polo. Dalam perjalanannya dari Tiongkok kembali ke negara asal yakni ke Venesia pada tahun 1292, ia singgah di Aceh bagian utara. Di sana, Marco Polo menjumpai banyak penduduk yang telah beragama Islam. Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam, antara lain Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Sedangkan Mahuan juga menginformasikan adanya komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Jawa bagian timur. Meskipun catatan historis sebelum abad ke-13 tidak pernah menyebut Jawa sebagai tempat persinggahan pedagang-pedagang Muslim, agama Islam sudah dianut oleh sebagian orang di Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah batu nisan tertulis di Leran Gresik, Jawa Timur yang memuat keterangan tentang meninggalnya seorang wanita muslimah bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1082 Masehi. Tom Peres, juru tulis sekaligus duta besar Portugis untuk wilayah timur yang mengunjungi Nusantara pada tahun 1512, mencatat volume perdagangan Nusantara sangat tinggi kala itu dan jumlah komoditas yang besar di sepanjang rute pelayaran sehingga begitu banyak mendatangkan keuntungan. Pedagang-pedagang datang dari berbagai tempat, diantaranya Cina, Arab, Parsi, Gujarat, Bengali, dan banyak bangsa lainnya. Tom Peres menulis, begitu berkembangnya kegiatan ekonomi pada masa tersebut, sehingga kaum muslimin berketetapan hati untuk membawa serta ajarannya ke pantai-pantai Jawa bersama dagangan mereka. Mereka menjadi kaya dan berhasil mendirikan masjid-masjid. Ulama-ulama pun berdatangan ke Jawa. Setelah 70 tahun, anak-anak keturunan mereka sudah menjadi Jawa dan kaya. Pijakan Islamisasi berada di bagian timur pesisir Jawa. Sejak abad ke-11 hingga abad ke-14 telah ada perkampungan Muslim di Gresik, Tuban, dan Sedayu. Dari Gresik inilah kemudian syiar Islam bergerak ke Demak. Gresik sebagai epicentrum awal penyebaran Islam di tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik.
dalam menghadapi masyarakat yang telah menganut agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu, Sunan Gresik memakai pendekatan budaya. Selain itu, ia mengajarkan masyarakat bercocok tanam. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Gresik juga mendapatkan sentuhan dakwah dari Sunan Giri. Sunan Giri yang disebut sebagai Pausnya Jawa dalam sumber Belanda bukan saja berpengaruh di kalangan para wali dan penguasa Kesultanan Islam, tetapi juga dikenang sebagai penyebar agama Islam di Kepulauan Indonesia bagian timur. Salah satu murid Sunan Giri ialah Raja Ternate, Sultan Zainal Abidin. Selama di Giri Kedaton, penguasa Ternate itu memperdalam pengetahuan agama. Setelah kembali ke Ternate, Sultan Zainal Abidin membuka proses Islamisasi di wilayah Maluku dan sekitarnya. Di bagian lain, Demak telah berhasil mengislamkan pesisir selatan Kalimantan. Demak juga membantu Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat untuk memperluas Islamisasi ke Sunda Kelapa, Banten Girang, Pakuan Pajajaran, hingga ke pedalaman Tatar Sunda. Jaringan kolektif keislaman di Kepulauan Indonesia inilah yang nantinya mempercepat proses terbentuknya integrasi dan nasionalisme Indonesia.